I am from Group 1 of the Maritime Cargo Expedition course on Intermodal Transportation System Material with 3 members including Arif Fadila, Rismawati Putri, and of course me. Okay, let's just discuss the material that will be discussed first by my friend Rismawati Putri and will be contained by me and my friend Arif Fadila. Okay, first I want to explain about intermodal transportation. Defined as combined transportation by two or modes of transportation, has a significant impact to the spatial economic structure of industrial transportation. Transportasi intermoda didefinisikan sebagai transportasi gabungan oleh dua atau lebih transportasi moda, memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur spesial ekonomi transport industri. Meskipun terdapat perbedaan yang cukup besar antara terminal transportasi dari moda transportasi yang berbeda dalam hal ukuran dan lokasi persyaratan, operator antar moda memiliki banyak kesamaan karakteristik. Next, the coordinate transportation of goods in containers by combination of trucks or rail by sea. Menurut Muller 1999 mendefinisikan intermodalisme sebagai pengangkutan barang yang terkoordinasi dalam peti kemas dengan kombinasi truk atau kereta api. Sistem transportasi intermoda merujuk pada sistem yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai moda transportasi yang berbeda seperti jalan raya, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan yang lebih baik dalam pergerakan barang dan penumpang. Dalam sistem intermoda, moda transportasi tersebut saling terhubung dan saling melengkapi satu sama lain untuk memberikan solusi yang terpadu. Contohnya, barang dapat diangkut menggunakan truk dari asal terminal ke kereta api, kemudian diangkut melalui kereta api ke pelabuhan laut, dan akhirnya diangkut melalui kapal laut ke tujuan akhir. Dalam hal ini, moda transportasi bekerja sama untuk mengoptimalkan perjalanan secara keseluruhan. Penerapan sistem transportasi intermoda juga melibatkan pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung perpindahan antar moda. Next, benefits of intermodal transportation. Efficient use of resources. Intermodal transportation system enable more efficient use resources. Yaitu manfaat intermodal transportasi yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. Sistem transportasi intermoda memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dengan mengintegrasi berbagai mode transportasi seperti jalan raya, kereta api, transportasi air, dan udara. Sistem ini dapat mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan kendaraan yang ada. Hal ini membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, menghemat energi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Better connectivity. Intermodal transport system enable better connectivity between different modes of transport. Kedua yaitu keterhubungan yang lebih baik. Sistem transportasi intermoda memungkinkan keterhubungan yang lebih baik antara berbagai moda transportasi. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik antara moda transportasi, perjalanan dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih lancar dan terintegrasi. Pengguna dapat dengan mudah berpindah dari satu mode ke mode lain tanpa adanya hambatan atau gangguan. 3. Increased mobility. With the intermodal transportation system, mobility of individual and goods can be increased. Ketiga yaitu peningkatan mobilitas. Dengan sistem transportasi intermoda, mobilitas individu dan barang dapat ditingkatkan. Aksesibilitas yang lebih baik dan keterhubungan antara berbagai moda transportasi membuat perjalanan lebih mudah dan efisien. Hal ini membantu individu untuk mencapai tujuan mereka dengan cepat dan tanpa adanya kesulitan. 4. Stronger economy. The implementation of the intermodal transportation system also has positive impact on the economy. Yang keempat, ekonomi yang lebih kuat. Penerapan sistem transportasi intermoda juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Dengan meningkatkan konektivitas dan mobilitas, sistem ini memfasilitasi perdagangan dan pertukaran barang yang lebih efisien. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat hubungan bisnis antara daerah yang terhubung. Next, there's the intermodal model or model antar moda. So, the model is a representation of reality. The intermodal model consists of 10 key elements to describe intermodal transport system. Jadi, model yang dimaksud di sini adalah representasi dari realitas, di mana model intermodal dari intermodal transport system ini terdiri dari 10 elemen kunci untuk menjelaskan sistem transportasi antar moda.
First, infrastructure. Infrastructure in an intermodal transportation system refers to the physical network and support the movement of goods and people between various modes of transportation, such as roads, rail, port, airports, and intermodal terminals. Jadi infrastruktur dalam sistem transportasi intermoda ini merujuk pada jaringan fisik yang mendukung perpindahan barang dan orang antara berbagai moda transportasi seperti jalan raya, rel, pelabuhan, bandara, dan terminal intermodal. Sehingga infrastruktur ini dirancang untuk memfasilitasi sistem transfer yang efisien antara moda transportasi yang berbeda dan kemungkinan konektivitas yang lancar dalam sistem transportasi. Nah, dengan ketersediaan infrastruktur yang efisien ini dan sambungan darat sebagai bagian dari sistem transportasi global serta kemampuan operator logistik dan transportasi untuk berkontribusi pada penciptaan nilai dan untuk mencapai atribut kualitatif permintaan seperti keandalan, ketepatan waktu, frekuensi, ketersediaan informasi, dan keamanan. Second, new technology. New and developing technologies in intermodal transportation can be found in containers and container ships, electronic data, internet change, internet technology, and mobile technology. Jadi, teknologi baru dan berkembang dalam transportasi intermodal ini dapat ditemukan dalam peti kemas dan kapal kontainer, di mana pertukaran data elektronik, teknologi internet, dan seluler teknologi. Perkembangan perdagangan elektronik ini dalam pelayaran meningkatkan potensi skala ekonomi yang terkait dalam volume bisnis secara keseluruhan, di mana internet menyediakan platform transaksi untuk pasar global dan membantu pertumbuhan ekonomi, serta sistem penyediaan optimalisasi dari parameter operasi, sehingga database umum untuk aktivitas terminal dan real-time pertukaran data. Nah, operator terminal peti kemas ini juga dilengkapi dengan real-time sistem pemantauan untuk memastikan layanan pengiriman yang akurat dan efisien. Third, transport operators. Transport operators in the intermodal transportation system refer to companies or organizations that are responsible for operating and providing integrated transportation services between various modes of transportation such as road, rail, air, and water. Transport operators dalam sistem transportasi intermoda ini merujuk pada perusahaan atau organisasi yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan penyediaan layanan transportasi yang terintegrasi antara berbagai mode transportasi seperti jalan raya, kereta api, udara, dan air, di mana mereka berperan sebagai pengelola dan penyediaan layanan dalam sistem transportasi yang menghubungkan moda transportasi yang berbeda, di mana transport operators ini memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam mengkoordinasikan dan menyediakan layanan transportasi yang efisien dan terpadu. Nah, dengan mengkoordinasikan dan menyediakan layanan transportasi yang terintegrasi antar moda, transport operators berkomunikasi dalam menciptakan sistem transportasi intermoda yang lebih efisien, terhubung, dan nyaman bagi pengguna. 4. External business environment. The external business environment in the intermodal transportation system includes factors beyond the direct control of companies or organizations operating in the intermodal transportation industry. Jadi, yang keempat ini adalah lingkungan bisnis eksternal, di mana dalam sistem transportasi intermoda ini mencakup faktor-faktor di luar kendali langsung perusahaan atau organisasi yang beroperasi dalam industri transportasi intermoda, di mana lingkungan ini dapat mempengaruhi operasional, strategi, dan keputusan bisnis perusahaan. Nah, lingkungan bisnis eksternal ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi pengembangan komunitas pelabuhan dan pusat layanan logistik. Okay, next slide will be explained by my friend Arif Fadilah. I will continue from Suharlizai, and the 5 is regional location. Regional location in the intermodal transportation system refers to the geographical location or area where the infrastructure and operation of intermodal transportation are located.
Jadi, yang kelima ini merupakan lokasi regional. Di dalam sistem transportasi intermoda mengacu pada lokasi geografis atau wilayah di mana infrastruktur dan operasi transportasi intermoda terletak. Pemilihan regional location yang tepat sangat penting dalam mengoptimalkan konektivitas, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan dalam sistem transportasi intermoda. Jarak pelabuhan dari lokasi pengirim adalah variabel penting yang menentukan pilihan pelabuhan dari perspektif pengirim. Sebuah sistem pelayaran dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama dari sistem pelayaran TEM yang disebut dengan sistem feeder, menyangkut transportasi dari pelabuhan di pro-unit duksi ke hub. Bagian yang kedua adalah transportasi dari hub ke pasar. Masing-masing dari dua bagian ini memiliki sistem pelayarannya sendiri yang kurang lebih independen yang dipisahkan oleh hub. Next is container management. Container management in an intermodal transportation system involves the efficient and effective management of the containers used to transport cargo via various modes of transportation such as ship, rail, truck, and freighter. Jadi, manajemen kontainer dalam sistem transportasi intermoda melibatkan pengelolaan yang efisien dan efektif dari kontainer yang digunakan untuk mengangkut kargo melalui berbagai moda transportasi seperti kapal, kereta api, truk, dan kapal barang. Manajemen kontainer yang baik memastikan aliran kargo yang lancar, pemakaian optimal kontainer, dan kepuasan pelanggan. Ada beberapa aspek penting dalam manajemen kontainer dalam sistem transportasi intermoda, yaitu penjadwalan dan pemantauan, penanganan dan penyimpanan kontainer, perawatan dan perbaikan kontainer, dan sebagainya. And the seventh is the container terminal as where cargo is loaded onto ship, unloaded from ships, and stored at the wharf where receiving and shipping of cargo takes place. Jadi yang ketujuh adalah terminal peti kemas adalah tempat kargo dimuat ke kapal, dibongkar dari kapal, dan disimpan di dermaga tempat penerimaan dan pengiriman muatan berlangsung. Sistem manajemen terminal peti kemas terdiri dari operasi kapal sistem pengangkutan kargo, sistem penyimpanan, sistem penerimaan dan pengiriman, sistem operasi gerbang, dan sistem informasi manajemen operasi. Peran pelabuhan peti kemas telah berubah dari simpul transportasi untuk transportasi mengangkut kargo antara laut dan moda transport lainnya ke laut logistik rantai. Pilihan pelabuhan transhipment dibuat oleh jalur pelayaran dan itu tidak penting secara langsung bagi pengirim atau penerima barang. Selain pelabuhan asal tujuan, pengguna tidak dapat mempengaruhi pilihan ini secara langsung. And the eighth is deregulation. Deregulation in the intermodal transportation system refers to the process of reducing or eliminating government regulation governing the transportation industry. Deregulasi dalam sistem transportasi intermoda mengacu pada proses mengurangi atau menghapuskan regulasi pemerintah yang mengatur industri transportasi. Ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bebas dan kompetitif di sektor transportasi, dengan harapan meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pilihan bagi konsumen. Perubahan manajemen transportasi internasional menuju transportasi yang lebih terintegrasi konsep pelabuhan telah memberikan tekanan pada pelabuhan untuk menyesuaikan peran dan fungsinya dengan tuntutan lingkungan pelayaran. Hal ini memerlukan pemikiran ulang tentang strategi pembangunan serta reformasi luas di legislatif, peraturan, dan lingkungan manajerial di mana pelabuhan komersial beroperasi. Secara khusus, perlu mendefinisikan kemitraan baru antara sektor publik dan swasta di pelabuhan operasi. Dukungan keuangan dan manajemen aset memerlukan tinjauan dari masing-masing peran sektor publik dan swasta. Availability of logistic service. The primary role of an integrated logistic system is to assist in the production, sourcing, distribution, or management of the supply chains of goods and services. Peran utama dari sistem logistik terintegrasi adalah untuk membantu produksi, penjumlahan, distribusi, atau pengelolaan rantai pasokan, barang dan jasa. Layanan logistik yang terintegrasi mulus dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses rantai pasokan global,
Logistik melibatkan berbagai aktivitas terkait, termasuk penyimpanan, manajemen inventaris, penanganan rel, dan pemrosesan pesanan. Pedagang menggunakan layanan ini untuk meningkatkan kemampuan transportasi dan logistik secara keseluruhan. Pergudangan distribusi dan logistik layanan informasi juga komponen kunci dari sistem antarmoda. Ketersediaan layanan logistik dalam sistem transportasi intermoda dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis, infrastruktur transportasi, tingkat pengembangan ekonomi suatu wilayah atau negara. And the 10 is logistic security. Logistic security in intermodal transportation system refers to the efforts made to protect the goods, assets, and information associated with the logistic supply chains. The main goals of logistic security is to prevent loss, damage, or loss of goods, as well as reduce safety and security risk. Jadi, logistik security dalam sistem transportasi intermodal merujuk pada upaya yang dilakukan untuk melindungi barang, aset, dan informasi yang terkait dengan rantai pasokan logistik. Tujuan utama dari logistik security adalah untuk mencegah kerugian finansial, kerusakan, atau hilangnya barang, serta mengurangi resiko terhadap keselamatan dan keamanan. Thank you for watching the video from Group 1. I hope this video can add a little insight to friends who see it. Thank you. Bye.